Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita mendatangi kediaman Bapak Muhammad Khomar Sulaiman atau yang lebih dikenal dengan Pak Yai Khomar atau Mr. Khomar. Jadi beliau ini adalah pemilik pondok pesantren Mazroatul Lughoh, atau kalau dikenal dalam dunia kampung Inggris di kursusan bahasa Inggris itu Genta. Baik, Pak Yai, niki teman-teman. Sebelumnya nama saya Muhammad Kurniawan. Jadi, Kurniawan. Iya betul. Kita dari P2MKP APCK. Jadi kita mencari sosok-sosok inspiratif yang nantinya bisa menjadi inspirasi kita semua, generasi-generasi yang masih berusaha. Jadi berusaha untuk menjadi seperti Pak Yai. Ya, mungkin sebelumnya Pak Yai ini bisa diperkenalkan mungkin untuk usaha-usahanya Pak Yai. Gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Muhammad Khomar bin Sulaiman. Saya asli Lamongan. Tapi alhamdulillah sudah tinggal di kampung Inggris sejak tahun 98. Jadi alhamdulillah dulu kami juga kursus bahasa Inggris. Jadi kita cerita dulu ya. Kursus bahasa Inggris, alhamdulillah sudah tua baru belajar bahasa Inggris, yaitu usia 30 tahun. Dan ketepatan kami ini melamar jadi guru selama 15 kali ditolak. Untuk guru PNS ini Pak Yai? Enggak, guru honorer. Honorer ditolak karena tidak punya bahasa Inggris. Padahal kami dari pesantren yang alhamdulillah ya enggak sedikit ya, kita udah puluhan tahun lah di pesantren, tapi alhamdulillah kita mengalami kegagalan karena tidak punya bahasa. Maka saya dari Lamongan terus harus kursus ke Pare di kampung Inggris untuk awalnya belajar bahasa Inggris. Ya, alhamdulillah belajar pun tidak diizini orang tua, tidak diizini oleh guru. Alhamdulillah. Karena udah tua, disuruh nikah. Suruh nikah saja. Nah, kerja, ngapain belajar bahasa Inggris? Kamu orang kampung. Wah. Akhirnya kami nekat. Bagaimana saya, karena ini kebutuhan sehingga kami tidak bisa mengelak dan tidak bisa lari. Akhirnya saya harus jebur. Alhamdulillah karena tidak punya duit ya harus sambil nguli bangunan. Jadi kursus sekaligus nguli bangunan. Ya, saya pagi nguli bangunan, malamnya kursus. Karena tidak punya fulus. Iya, biasa Pak Yai. Karena fulus lah mulus. Lesal fulus mampus. Nah, dari situlah kami belajar. Terus kemudian kami mencoba, karena saking bingungnya kami nggak berani pulang karena di rumah tidak punya apa-apa, bisanya punya bahasa Inggris. Akhirnya kita mencoba mengembangkan ilmu yang sedikit kita dapat, kemudian kita ajarkan. Alhamdulillah ternyata hari demi hari perkembangannya bagus, sehingga kami dari kontraktor lah, kontrak dikontrakkan dari kontraktor. Akhirnya kita kontrakkan sama siswa-siswa. Dari situlah, dari siswa mulai siswa 2, 3, 10 sampai alhamdulillah jadi ribuan. Nah, sebelum COVID itu kita bisa sampai mencapai 7.000 per tahun. Sudah mencapai 7.000 siswa per tahun. Ya. Kalau setelah COVID ini udah mulai menurun. Setelah pasca COVID ya? Pasca COVID ini menurun. Untuk saat ini Pak Yai sudah mencapai berapa? Ya sekarang ini kira-kira masih sekitar ada 200-an lah. 200 siswa yang hari ini. Tapi belum itu ya, belum dalam, maksudnya belum capaian dalam 1 tahun belum Pak Yai. Gitu. Karena kita ada kursus, kita ada diploma, ada
kursus itu bulanan, diploma itu nanti sampai 1 tahun. Iya. Jadi akhirnya kita kembangkan di situ untuk bagaimana mengembangkan ya. Tentunya kalau sudah ada anak ya berarti ada kos-kosan, Betul. ya, ada kantin, nah ya ada semuanya jalan minimarket. Nah akhirnya kita alhamdulillah kita bikin itu. Ya ada catering juga Pak Yai. Dari situlah kami terus kemudian membuat, sudah berjalan kursus. Sekarang kita mulai tahun 2015 kita sudah melirik ke dunia lembaga formal. Ingin mendirikan lembaga pendidikan formal. Sudah. Sekarang ini sudah ada mulai playgroup, TK, SD, SMP, SMA. Kalau boleh tahu sekolahnya namanya Sejahtera. SMP Sejahtera. Alias Sejahtera. Ini semua harus wajib mondok. Jadi kita sekarang ada kursus, ada pesantren. Nah di dunia pesantren inilah memang hulu hilir. Pasti ada kantin, ada minimarket, ya ada laundry. Betul. Nah, semuanya dapat. Iya. Banyak itu. Baik. Jadi Pak Yai Komar ini sudah dari awal itu ke Pare itu dengan kemauan keras karena sebelumnya sudah dilarang oleh orang tuanya sama guru-gurunya dilarang. Tapi beliau karena keinginan kerasnya ingin belajar bahasa Inggris, beliau ke Pare. Kemudian karena terbatas keuangannya, jadi siangnya itu nguli bangunan, malamnya beliau baru kursus. Lah, mungkin ini poin penting buat kita bersama untuk nantinya bisa membangun kemauan keras seperti Pak Yai sehingga bisa sukses seperti beliau. Amin. Kemudian selanjutnya Pak Yai untuk capaian-capaiannya. Jadi sudah 7.000, hampir 7.000 kemudian per tahun. Untuk saat ini sudah merambah ke dunia pesantren baik formal maupun informal. Baik. Kemudian untuk kendala-kendalanya Pak Yai. Jadi setiap usaha pasti kendalanya pertama ya alhamdulillah ya di finansial. Finansial pertama, ya. Tapi karena punya kemauan kuat, ya apapun yang terjadi ya kita lakukan. Kata anak muda itu there is will, there is way. Di mana di situ ada kemauan, di situ ada jalan. Oh, kata anak muda there is will, there is way. Ya. Akhirnya kita ya dari kontrak dulu, terus kemudian kita kita harus banting tulang ya dengan kita menggandeng perbankan. Ya, itu kita awalnya kita gandeng untuk beli kontrak dulu, terus kemudian kita bisa beli tanah, bisa bangun. Nah dari situlah kita kuat. Ternyata untuk menjadi orang entrepreneur itu dibutuhkan kemauan keras. Kemauan keras, betul. Keyakinan yang kuat. Maka tipnya itu. Jadi karena kita kepepet, mau di rumah nggak punya sawah, di situ kemampuan juga biasa-biasa, maka inilah dari kami saya katakan the power of kepepet. The power of kepepet. Ini kekuatan kepepet. Baru, teman-teman. Akhirnya kita segala cara bagaimana kita bisa eksis. Yang penting tetap positif. Tetap positif. Ya, kita memang santri harus positif, nggak boleh segala cara yang negatif. Ya, gitu. Untuk kendala pertama finansial. Kedua Pak Yai. Kedua ya cemoohan dari kanan kiri. Cemoohan. Iya, apa bisa? Wong itu kursus nggak pinter. Apa ya payu kursus ade. Untuk mengatasi itu saya alhamdulillah berpikirnya positif. Justru setiap ada hinaan cercaan dari sekeliling itu tak buat motivasi. Jadi motivasi. Jadi ini adalah jamu gitu. Untuk cemoohan dari teman-teman, dari tetangga sekitar itu kita gunakan sebagai motivasi untuk mendorong kita lebih keras lagi untuk membuktikan. Karena kita sudah dihina, akhirnya kalau kita terus berpikir negatif ya kita akan gagal. Betul. Maka saya ketika sampai sekarang ini akhirnya saya selalu mencari orang yang harus menghina saya. Mencari hinaan cercaan. Tapi sekarang sudah ada tambah semangat. Itu ibaratnya didorong sekuat-kuatnya. Jadi hinaan karena kemampuan finansial juga kurang, kemampuan
akademik juga kurang, kemampuan dorongan dari keluarga juga kurang, tapi kami ingin berubah. Jadi keinginan kuat dalam diri. Kalau kita terpenting. Terus saya tidak berubah, nanti Allah tidak merubah saya. Ya. Karena Allah itu akan merubah nasib kita kalau kita mau berubah. Baik. Kemudian yang kedua itu jadi cemoohan. Solusinya kita jadikan sebagai motivasi. Untuk yang ketiga ada Pak Yai? Nah, ketiga ini emang kalau kendala bagi kami di lain finansial dan apa itu cemoohan dari orang lain, ya yang dari diri sendiri. Ada diri sendiri, kadang-kadang ada kendala kurang percaya diri ketika itu. Tapi itu masih kalah dengan kondisi tadi, keinginan kuat. Kadang-kadang kita berpikir apa ya bisa saya, tapi kalau saya kalau nggak bisa berarti saya nanti gagal, berarti akhirnya kita paksa. Pasti bisa. Jadi kendala itu dari internal, kurang pede, finansial, sama cemoohan. Tapi itu kalau kita sudah bisa kita manage, insya Allah akan menjadi sesuatu. Baik. Itu Mas Kurniawan. Iya, jadi untuk kendala antara finansial, kemudian cemoohan, kemudian dari diri sendiri. Dari diri sendiri mungkin karena minder, mampu atau tidak melaksanakan hal itu semuanya bisa teratasi ketika kita punya keinginan kuat untuk menyelesaikan hal tersebut. Baik, kemudian ini bagi generasi-generasi yang sedang berusaha ini Pak Yai, kita perlu kata-kata motivasi. Jadi kalau dulu yang viral kata-kata hari ini, sekarang kata-kata motivasi dari Pak Yai. Kalau kita analisa dari mulai perjalanan kami secara pribadi, saya tidak ngaca dari orang, apa yang saya alami, ternyata ada 4 kata kunci kita bisa sukses. Apa itu? Kita harus believe itu penting. Yakin bahwa kita bisa, yakin bahwa kita ini akan mampu. Yang kita yakini, apa yang kita kerjakan ini akan bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Kalau udah keyakinan itu kuat, maka dengan cara apapun kita tempuh. Yang kedua, nggak cukup orang itu harus yakin saja. Ternyata harus banyak action. Believe, action. Yang kedua. Ya, action. Pokoknya dilakoni. Pokoknya yang penting jalan. Nah, kalau ini sudah keyakinan kuat, actionnya kuat, ini pun nggak cukup ternyata. Belum cukup. Harus ada satu lagi. Apa itu? Berpikir positif. Kalau kita mau berpikir positif, apapun yang terjadi akan kita syukuri. Mau yang nggak enak, yang paling nggak enak, yang enak, kita selalu terima. Apapun yang terjadi itu adalah ilmu. Jadi di mana ada kesulitan, di situlah Allah memberikan ilmu. Ada jalan, ada ilmu juga. Ada ilmu, ada jalan. Itu keyakinan. Yang terakhir ini yang menurut kami ini juga sangat-sangat luar biasa. Apa itu? God is everything. Allah adalah segala-galanya. Pasrah. Allah ada segala-galanya. Ya, kata orang yang sekarang lagi viral, kita punya dekengan pusat. Jangan khawatir. Maka kita tidak ada kata lain, yaitu kita selalu berdoa, mendekat kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Karena wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang berpasrah diri kepadaku, kata Allah, pasti tak cukupi kau. 4 poin ini yang selama ini mungkin ini adalah summary, kesimpulan yang selama ini kami lakukan dalam mulai merintis sampai alhamdulillah kita dari, kalau kayak anak sekarang Pak Kurniawan, kita dari nol ya. Dari nol. Kayak di dulu SPBU. Dari nol Pak Yai. Kita dari nol ya. Nah, itu saya gitu. Dari apa itu? Dari nol, betul, kami memang berangkat dari nol. Alhamdulillah sekarang ini kita coba
mengakumulasikan apa yang kita memformulakan, sehingga apa sih kebutuhan ke depan baik di dunia pendidikan maupun di dunia wirausaha. Ini ternyata ada sangkut pautnya pendidikan dan ekonomi. Kalau ini sudah kita bisa satukan, it's wonderful thing. Mungkin kira-kira itu yang kesimpulan dari apalagi Mas Kurniawan. Jadi untuk bisa dari nol menjadi sukses seperti Pak Yai Komar, maka ada 4 poin yang perlu kita lakukan. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Yai Komar tadi. Keyakinan yang kuat, belief, action, yang ketiga positive thinking, yang keempat God is everything. Mendekat kepada Allah itu segala segala-galanya. Baik. Kemudian ini Pak Yai, motivasinya mungkin nanti bisa kita pegang teguh bagi saya sendiri maupun para pemirsa nantinya. Nah, ini untuk dunia yang sekarang serba digitalisasi. Ini kita perlu tahu untuk peluang-peluang yang mungkin bisa kita kembangkan ini Pak Yai. Nah, mungkin Pak Yai punya inspirasi peluang-peluang apa yang mungkin bisa kita kembangkan di digital seperti ini. Sekarang di dunia digitalisasi, digital ini sangat penting. Orang kalau tidak mau berpikir itu, maka akan ketinggalan. Kan jelas kita punya konsep al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal akhdu bijadidil asmah. Kita harus mempertahankan yang lama, yang baik, kemudian kita ngambil sesuatu yang terbaru, yang terbaik. Sehingga sekarang peluang ini ada. Anak-anak muda sekarang, bagaimana kalian jangan sampai dimanfaatkan oleh media sosial, tapi bagaimana kamu untuk mendapatkan sesuatu dari media sosial. Gimana kau jadi orang kaya dari media sosial tadi, Pak Yai. Gimana kita caranya dengan media sosial kita bisa bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Amin. Seperti dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita bisa seneng nang dunya lewat media sosial atau HP. Nah, di akhirat juga bisa. Maka yuk gunakan media sosial untuk berdakwah. Media sosial untuk berdakwah. Untuk menuju surga ridhonya Allah. Nek wong ridhoin langsung, maka ayo pakai konten-konten yang positif ya, kayak Mas Kurniawan nanti. Ini adalah inspirasi. Insya Allah jenengan kalau ini nanti bisa dilakukan terus top markotop. Amin, Pak Yai. Baik, jadi itu teman-teman pemirsa yang bisa disampaikan oleh Pak Yai Komar. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua, dan kita terima kasih banyak Pak Yai. Ya, sama-sama Mas Kurniawan, dan barokah. Baik, kemudian nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan terkait kursusan bahasa Inggris, Genta, programnya apa saja, mungkin nanti bisa dicatat atau ditulis. Dilihat nanti di website. Ditulis di website nanti kita. Kolom komentar. Jadi nanti admin bisa di pesantren. Betul. Jadi bisa mondok di pesantrennya. Lihat aja itu pendaftarannya nanti bisa ditulis di komen. Nanti kita cari informasinya. Iya. Baik. Siap. Terima kasih banyak Pak Yai. Sama-sama Mas Kurniawan. Sukses selalu. Itu yang mudah-mudahan dengan sukses. Amin. Dunia akhirat. Kami akhiri. Waras awake, waras pikirane, atine, waras duwite. Amin. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.